Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dewi Wulandari, semester 6 kelas C, Prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal sastra saya yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Yazid MPD yang berjudul Makna Simbolik Alat Kaliningan di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Di sini saya mengambil 3 bab dan akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang terdiri dari bab pertama yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Pada latar belakang di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian makna, simbolik, dan Kaliningan. Makna atau arti adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Djajah Soedarma 1999 nomor 5 menjelaskan bahwa makna merupakan pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Sedangkan simbolis adalah majas yang melukiskan suatu dengan menggunakan simbol benda, binatang, atau tumbuhan. Menurut Fischer, simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia. Dan Kaliningan ini adalah salah satu kesenian yang menggunakan alat tradisional untuk menghasilkan suatu bunyi-bunyian untuk mengiringi suatu acara atau di pementasan ludruk di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Kaliningan ini terdiri dari metalofon, gendang, suling, dan silofon 9 gambang. Banyak lagi alat yang lain. Pemain berjumlah antara 9 dan 14 orang. Penyusun orkes tergantung pada fungsinya, apakah untuk pementasan topeng, ludruk, tayub, dan tempung mamaca. Jadi di sini Kaliningan ini bukan hanya untuk ludruk, tapi juga ada penyusunan untuk acara lainnya. Tapi di sini saya mengambil penelitian mengenai dalam pementasan ludruk. Jadi mengapa saya mengambil judul ini? Karena dalam Kaliningan banyak makna simbolik yang terdapat pada Kaliningan tersebut. Dan saya ingin Kaliningan ini lebih berkembang lagi di Sumeneb dengan cara mengetahui makna simbolik pada alat Kaliningan. Selanjutnya rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah alat Kaliningan di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi? Kedua, bagaimanakah simbolik alat Kaliningan di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi? Tujuan penelitian ini. Pertama, mendeskripsikan bagaimana simbolik pada alat Kaliningan di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Kedua, mendeskripsikan bagaimana makna pada alat Kaliningan di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Manfaat penelitian ini. Pertama, bagi penulis. Di sini, bagi penulis manfaatnya menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu kesenian dan menambah pengetahuan tentang makna dan simbolik apa yang terkandung pada alat Kaliningan. Kedua, manfaatnya yaitu bagi pembaca. Dari hasil penelitian ini, saya mengharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca, baik itu siswa, guru, atau masyarakat, supaya bisa mengembangkan ilmu Kaliningan khususnya di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Definisi operasional. Pertama, makna. Makna merupakan hubungan antara kata, konsep, gagasan, dan hal, benda, objek yang dirujuk. Dan makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Simbol. Simbol adalah suatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Yang ketiga yakni Kaliningan. Kaliningan adalah ensemble musik yang terdiri dari gong, metalofon, gendang berkulit 2, suling, siter, dan sebuah silofon 9 gambang. Kajian empiris. Kajian empiris pada bab ini ialah tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat penelitian terkait simbol dan gamelan yang diperoleh dari beberapa jurnal. Gamelan di sini juga
sama seperti Kaleningan. Yang pertama dari jurnal yang ditulis oleh Niken Aningsih yang berjudul Mengenal Sejarah Gamelan. Ensemble Musik Tradisional Jawa Tengah yang berjudul Mengenal Sejarah Gamelan. Ensemble Musik Tradisional Jawa Tengah. Kesimpulan dari jurnal ini membahas tentang sejarah gamelan dan juga mendeskripsikan ensemble musik gamelan tradisi Jawa Tengah. Yang kedua yakni dari jurnal yang ditulis oleh Faris Hananto, Institut Seni Indonesia Surakarta, Penciptaan dan Pengkajian Musik tahun 2020 yang berjudul Gamelan sebagai Simbol Estetis Kebudayaan Masyarakat Jawa. Kesimpulan jurnal ini yaitu keterkaitan instrumen musik dan kehidupan masyarakat menjadi tujuan penting simbol estetis dapat terbentuk dan menjadikannya sebagai latar belakang hadirnya gamelan. Kajian teoritis. Yang pertama di sini teori folklore, teori makna, dan teori simbol. Teori folklore merupakan sebuah pola yang terbentuk dari suatu masyarakat yang awalnya mengacu pada budaya lisan. Budaya lisan yang digunakan sebagai alat pertukaran informasi yang berfungsi agar memberi ruang gerak yang dapat digunakan oleh seseorang. Teori makna. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik yang selalu melekat pada apa yang kita tuturkan. Menurut Hornby dalam Sudaryat 2009 nomor 13 menjelaskan bahwa makna merupakan apa yang kita artikan atau dimaksudkan oleh kita. Dajjal Sudarma 1999 nomor 5 menjelaskan makna merupakan pertautan antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, sedangkan Purwanto menjelaskan bahwa makna yaitu arti atau maksud. Dan ketiga yakni teori simbol. Simbol merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori simbol berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri atas studi literatur, wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yakni yang pertama studi literatur. Studi literatur yakni mengumpulkan data-data baik berupa buku atau media lainnya sebagai sumber pustaka yang berguna untuk mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan alat kaleningan. Yang kedua yakni wawancara. Wawancara dilakukan dengan sumber yang memiliki informasi tentang kaleningan. Dalam hal ini peneliti saya melakukan kegiatan wawancara langsung dengan pemilik kaleningan selaku objek penelitian. Dan ketiga yakni observasi partisipatif. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara melihat secara langsung atau ikut memainkan salah satu instrumen kaleningan dari komposisi musik gamelan. Yang terakhir yakni studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan guna memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan peneliti sebagai penelitian berupa audio dan visual partitur dari musik kaleningan. Dan selanjutnya yakni lokasi penelitian. Di sini lokasi yang saya ambil yakni bertempatan di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Di sini saya mengambil objek yang dekat dengan lokasi saya. Dan kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di sini bersifat mutlak karena peneliti berperan aktif dan langsung berinteraksi dengan orang yang paham mengenai kaleningan dan berinteraksi juga dengan komunitas kaleningan di Desa Tanjung tersebut. Teknik pengolahan data. Seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi, literatur dikumpulkan untuk selanjutnya dipilih untuk kepentingan
penulisan. Data yang dianggap mendukung penelitian kemudian dijadikan referensi untuk memperoleh uraian yang diharapkan. Uraian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengolah data tersebut, yang pertama yakni menyusun data sesuai permasalahan tentang musik kaleningan. Kedua, menyesuaikan data dan membandingkan data hasil wawancara dan observasi dengan literatur yang atau sumber lain berupa teori-teori yang mendukung penelitian. Yang ketiga, yakni menarik kesimpulan dari data yang telah tersusun melalui peninjauan ulang secara seksama untuk menemukan kekurangan dan kelebihan serta keunikan yang dapat menghasilkan kesimpulan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sekian dari saya dan saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.